Assalamualaikum, halo teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang tayang pada tahun 2007 berjudul I Am Legend. Film ini menceritakan tentang kisah petualangan seorang lelaki bersama anjing peliharaannya berjuang bertahan hidup di tengah wabah zombie. Namun sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan siaran wawancara bersama dengan seorang dokter bernama Dr. Ellis. Dari wawancara itu, Dr. Ellis mengatakan bahwa dirinya telah berhasil menyembuhkan sekitar 10.000 penderita kanker berkat obat temannya. Namun siapa sangka obat temannya itu justru malah merubah orang-orang menjadi makhluk mengerikan seperti zombie yang disebut dengan nama Draxider. 3 tahun kemudian, setelah penyebaran wabah zombie, New York sebagai pusat penyebaran virus kini telah berubah menjadi kota yang terbengkalai. Di kota itu hanya tersisa satu orang lelaki yang masih hidup bersama anjing peliharaannya. Lelaki itu bernama Dr. Robert dan anjing peliharaannya yang bernama Sam. Robert yang dahulu adalah seorang mantan ahli virologi di Angkatan Darat, diketahui memiliki daya tubuh yang kuat sekaligus kebal dari virus zombie, sehingga ia dan anjingnya kini masih bertahan hidup hingga saat ini. Meskipun begitu, Robert dan Sam tetap menjaga diri dengan ketat dan hanya keluar rumah ketika siang hari. 3 tahun yang lalu, Robert bersama istri dan putri mereka yang bernama Merle berusaha melarikan diri di tengah kekacauan saat wabah zombie mulai menyebar. Karena Robert adalah orang penting di Angkatan Darat, jadi ia mendapatkan keuntungan khusus. Robert akhirnya memindahkan istri dan anaknya ke tempat karantina yang sudah disediakan. Dalam perjalanan menuju tempat penjemputan, Robert bersama warga-warga yang lain harus menjalani pemeriksaan untuk memeriksa apakah mereka bebas dari virus. Ketika sudah dinyatakan aman, Robert pun akhirnya berpisah dengan sang istri dan putri kesayangannya karena Robert harus kembali bertugas. Naasnya saat helikopter itu akan pergi, sebuah helikopter lain tiba-tiba datang kehilangan kendali dan langsung menabrak helikopter yang mengangkut istri dan anak Robert. Sejak saat itulah satu persatu manusia mulai terinfeksi dan mati. Hingga kini hanya tersisa Robert dan juga Sam. Setiap harinya, Robert dan Sam selalu menyempatkan waktu keluar rumah di siang hari untuk mencari makanan atau sekedar mencari hiburan. Selain itu, Robert juga melakukan penelitian pribadi di dalam rumahnya dengan memanfaatkan hewan-hewan yang telah terinfeksi guna meneliti lebih lanjut untuk menemukan vaksin penyembuh wabah zombie. Tak hanya itu, Robert juga rutin membuat siaran radio untuk menemukan orang-orang yang mungkin masih selamat. Pada suatu hari, Robert ditemani Sam pergi mengitari kota untuk mencari bahan makanan. Dalam kesempatan itu, mereka pun menemukan sekumpulan rusa yang berlari melihat kedatangan Robert. Sayangnya hari itu Robert terpaksa harus pulang dengan tangan kosong karena seekor singa tiba-tiba datang merebut rusa yang ingin ia tangkap. Sebelum hari benar-benar gelap, Robert dan Sam segera kembali ke rumah mereka. Robert kemudian menutup semua jendela dan pintu agar para zombie tidak menemukan keberadaan mereka. Robert membuat sebuah ruangan laboratorium khusus yang ia fungsikan sebagai tempat penelitian di sana. Sudah ada begitu banyak tikus yang dijadikan sebagai objek penelitiannya. Namun setelah 3 tahun lamanya, Robert masih saja gagal menemukan vaksin atau obat yang cocok untuk menyembuhkan virus tersebut. Sampai suatu hari, Robert akhirnya mendapatkan sedikit harapan ketika melihat salah satu tikus mulai menunjukkan reaksi positif terhadap salah satu obat ciptaannya. Melihat reaksi itu, Robert pun memutuskan untuk melanjutkan penelitian dengan menggunakan objek manusia. Keesokan harinya, Robert dan Sam bersiap-siap untuk pergi dan menangkap seorang Draxider.
Yang menarik di sini, kita bisa melihat Robert terbiasa berbicara pada patung-patung di dalam toko, seolah-olah mereka adalah manusia normal. Hal ini dilakukan karena Robert merasa sangat kesepian setelah 3 tahun lamanya hidup sendirian. Setelah itu, Robert dan Sam pergi ke pelabuhan untuk menunggu orang-orang yang mungkin datang karena mendengar siarannya. Kemudian saat Robert sedang asik bermain golf, ia dan Sam melihat seekor rusa yang berlari di jalanan. Robert dan Sam lalu mengejar rusa itu sampai masuk ke dalam gedung yang gelap. Menyadari bahwa hal itu sangatlah berbahaya, Robert pun mencoba menghentikan Sam, namun Sam malah terus berlari masuk ke dalam gedung sehingga Robert kehilangan jejaknya. Dengan terpaksa, Robert pun akhirnya masuk ke dalam gedung untuk mencari Sam. Hanya dengan bekal 1 senapan, Robert tampak sangat berhati-hati agar ia tidak membangunkan Draxider yang mungkin ada di dalam sana. Tak lama kemudian, Robert pun menemukan sekumpulan Draxider yang terlihat sedang tidur. Dengan hati-hati, Robert pun perlahan-lahan mundur dan akhirnya menemukan Sam berada di bawah kolong meja. Saat Robert mengajak Sam untuk pergi, Sam terlihat mematung menatap sesuatu di belakang Robert. Tak disangka, di sanalah mereka menemukan seorang Draxider yang sedang mengamuk dan mencoba menyerang. Robert dan Sam pun berlari secepat mungkin menghindari beberapa Draxider yang mencoba mengejar mereka. Hingga akhirnya mereka berdua pun berhasil lolos setelah melompat keluar dari gedung. Setelah itu, Robert membuat sebuah jebakan untuk menangkap salah satu Draxider yang akan ia jadikan objek penelitiannya. Setelah berhasil menangkap salah satu Draxider, Robert pun langsung membawanya pulang untuk memulai penelitian. Di dalam laboratorium, Robert langsung menyuntikkan vaksin ke tubuh Draxider tersebut. Draxider yang ia temukan diketahui berjenis kelamin perempuan dengan sebuah tato kupu-kupu di tubuhnya. Gejala-gejala yang ditunjukkan belum cukup maksimal, jadi Robert menunggu perkembangan sampai besok. Keesokan harinya, seperti biasa, Robert dan Sam kembali berkeliling untuk sejenak. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba menemukan sebuah patung yang diletakkan di depan sebuah gedung. Anehnya, patung itu adalah patung yang sama dengan yang ada di dalam toko. Lantas siapa kira-kira yang memindahkannya? Robert berpikir kalau itu mungkin tanda dari seseorang yang masih selamat. Robert pun mencoba mendekati patung tersebut, namun ternyata semua itu hanyalah jebakan, sehingga Robert pun akhirnya jatuh yang membuat kepalanya terluka dan langsung tergantung. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Sam yang ada di sana berusaha membangunkan Robert dengan terus menggonggong. Setelah beberapa saat kemudian, Robert akhirnya sadar karena hari sudah hampir gelap. Robert pun dengan cepat melepaskan kakinya agar mereka bisa segera kabur. Setelah melepaskan kakinya, Robert terjatuh tepat di atas pisau yang ada di tangannya. Robert pun menyeret tubuhnya agar bisa sampai di dalam mobil. Di saat yang sama, seorang Draxider tiba-tiba melepas 3 ekor anjing zombie untuk menyerang Robert dan juga Sam. Untung saja ketiga anjing itu tidak bisa melewati sinar matahari yang masih tersisa. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba cahaya matahari pun hilang, menandakan hari sudah malam. Ketiga anjing itu pun langsung menyerang Robert dan juga Sam dengan sangat brutal. Robert kemudian berusaha menyelamatkan dirinya dengan menembak anjing itu berkali-kali, hingga akhirnya Sam merelakan dirinya terluka demi melindungi Robert. Robert pun dengan cepat langsung membawa Sam pulang untuk segera diobati. Namun sayangnya, virus Draxider sudah menyebar di tubuh Sam dengan cepat, membuat Robert akhirnya terpaksa harus membunuh anjing kesayangannya. Setelah kehilangan Sam, kini Robert benar-benar sudah sendirian. Kenyataan pahit itu sulit ia terima, membuatnya frustasi dan tak bisa membendung kesedihan. Kini Robert hanya bisa menatap kursi di sebelahnya yang dahulu biasa diduduki oleh Sam. Karena merasa frustasi, Robert pun memutuskan untuk balas dendam atas kematian Sam. Ia sengaja tidak pulang sampai malam dan menunggu kedatangan para Draxider di pelabuhan.
Beberapa saat kemudian, beberapa Darksider pun akhirnya menemukan keberadaan Robert dan langsung menyerbunya. Dengan penuh amarah, Robert mengemudikan mobilnya dengan sangat kencang, menabrak para gerombolan Darksider yang mencoba menyerangnya. Para Darksider itu pun melemparkan tubuhnya ke mobil Robert dan membuatnya terguling. Dengan luka di sekujur tubuhnya, Robert seakan sudah pasrah, merelakan dirinya untuk berubah menjadi Darksider. Namun saat Robert akan diserang, tiba-tiba saja muncul cahaya yang sangat terang, membuat para Darksider ketakutan dan pergi. Tak disangka Robert diselamatkan oleh seorang wanita dan anak kecil yang mengaku datang setelah mendengar siaran Robert di radio. Wanita itu pun menanyakan di mana rumah Robert. Dengan suara lirih, Robert pun memberitahu alamat rumahnya dan meminta si wanita untuk memastikan agar para Darksider tidak bisa mengikuti jejak mereka. Singkat cerita, Robert pun akhirnya sadar di dalam rumahnya. Setelah itu, Robert pun berjalan ke arah dapur dan menemukan dua orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Mereka berdua adalah seorang wanita bernama Anna dan seorang anak laki-laki bernama Ethan. Saat tengah sarapan, Anna mengajak Robert untuk ikut bersama mereka menuju ke tempat sebuah koloni bernama Vermont. Robert yang mendengar hal itu langsung membantah perkataan Anna dan berkata bahwa dari wabah ini tidak ada satupun manusia yang masih hidup kecuali mereka. Setelah itu, Robert pun memutuskan untuk pergi ke ruangan lain guna menenangkan dirinya. Keesokan harinya, Robert menemui Anna di meja makan dan meminta maaf atas apa yang terjadi kemarin. Ia pun mengajak Anna dan Ethan untuk berjalan-jalan dan berenang di sebuah kolam ikan. Saat Ethan sedang berenang, ia mengeluh karena kedinginan. Hal itu pun membuat Robert menemukan sebuah ide yang mungkin bisa digunakan untuk memaksimalkan kinerja vaksinnya. Sesampainya di rumah, Robert langsung masuk ke laboratorium dan meletakkan es batu di bawah tubuh Darksider, berharap hal itu akan menurunkan suhu tubuhnya. Sambil menunggu vaksinnya bereaksi, Robert memindahkan Ethan untuk tidur ke kamar Merle. Lalu ia menutup setiap jendela. Tiba-tiba Robert dan Anna dikejutkan dengan suara gemuruh dari arah luar. Tak disangka para Darksider ternyata berhasil mengetahui rumah Robert karena mengikuti jejak mobil mereka sewaktu menyelamatkan Robert kemarin. Ketika Robert akan menyusul Anna dan Ethan, ia pun tiba-tiba diserang oleh salah satu Darksider yang berhasil lolos dari ledakan. Robert pun berusaha melawan Darksider itu dengan mencoba menembaknya dengan senjata. Namun Darksider itu seolah-olah memiliki insting yang membuatnya bisa menghindari setiap serangan dari Robert. Hal ini sebenarnya sedikit berbanding terbalik dengan fakta Darksider yang Robert ketahui, di mana selama ini yang ia ketahui, seorang Darksider adalah makhluk yang tidak memiliki insting atau perasaan. Setelah berhasil kabur, Robert pun menyelamatkan Anna dan Ethan yang bersembunyi di bawah meja. Robert pun dengan cepat menyelamatkan mereka berdua dan menyuruh mereka untuk bersembunyi di dalam laboratorium. Setelah membunuh Darksider itu, Robert melihat keluar menyaksikan segerombolan Darksider yang datang semakin banyak. Melihat hal itu, Robert pun segera menyusul Anna dan Ethan untuk bersembunyi di dalam laboratorium. Sesampainya di sana, Robert melihat Darksider yang ia teliti perlahan-lahan mulai menunjukkan reaksi positif, yang artinya obat ciptaan Robert akhirnya berhasil. Namun situasinya kini tak memungkinkan karena keselamatan Robert, Anna dan juga Ethan justru sedang dalam bahaya. Salah satu Darksider yang sepertinya adalah seorang pemimpin terus-menerus menabrakkan tubuhnya ke pintu kaca, membuat pintu itu akhirnya retak. Setelah itu, si pemimpin itu pun menggambar seekor kupu-kupu di pintu kaca tersebut, sebuah gambaran seekor kupu-kupu yang sama persis dengan tato di tubuh Darksider yang saat ini Robert teliti. Hal itu akhirnya membuat Robert mengerti kalau si pemimpin ingin membebaskan Darksider yang ditahan oleh Robert. Akhirnya Robert pun melepaskan semua perawatan di tubuh Darksider itu dan mengembalikannya kembali menjadi seorang Darksider seperti semula.
Pemimpin Dark Sider itu pun mengambil kembali salah satu anggotanya dan mengajak semua pasukannya untuk segera pergi. Berkat kejadian itu, Robert, Anna, dan Ethan akhirnya memutuskan untuk pergi ke Vermont guna menemukan sebuah koloni yang diduga masih selamat dari wabah, dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Tunggu video berikutnya. Bye-bye. Our broadcasts. There is hope.